Mengapa terapi holistik berbasis medis adalah kunci kesembuhan penyakit degeneratif? Baiklah, dengarkan ini baik-baik. Satu pertanyaan. Berapa lama Anda sudah berjuang dengan penyakit yang saat ini Anda derita? Obat sudah bertahun-tahun Anda minum, tapi mengapa penyakitnya tetap bertahan dan tidak kunjung sembuh? Mengapa tubuh semakin lemah, rasa sakit mulai muncul di mana-mana, pikiran semakin gelisah dan galau? Mungkin karena harapan untuk hidup yang lebih baik, lebih sehat, terasa semakin jauh. Nah, hari ini saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan jujurlah pada diri sendiri. Apakah selama ini Anda benar-benar sedang menyembuhkan atau hanya menahan gejalanya saja? Sementara progresivitas penyakit semakin memburuk. Karena kenyataannya banyak pasien tidak kunjung sembuh. Bukan karena penyakitnya terlalu berat. Tidak sama sekali. Tetapi karena terapinya tidak menyentuh akar permasalahan. Nah, saya akan menguraikan tahap demi tahap mulai dari bagian 1. Mengapa pengobatan konvensional saja sering gagal? Ini adalah pertanyaan besar. Dalam dunia medis modern, kita dididik untuk menekan gejala. Misalnya, gula darah tinggi atau diabetes, terapi utamanya adalah tentu dengan diberikan obat penurun gula seperti metformin, glibenclamid, glimepiride, akarbos, bahkan sampai insulin. Nah, obat-obat ini terbukti dapat menurunkan kadar glukosa di dalam darah dengan baik. Dalam hal ini, kadar gula memang turun, tetapi sementara. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah atau hipertensi itu biasanya tinggal dikasih obat antihipertensi seperti amlodipin, kandesartan, bisoprolol. Jika kurang mempan, tinggal ditambah obat saja. Nah, tidak jarang satu pasien itu mendapatkan 2-3 obat terapi hipertensi hanya untuk hipertensi saja. Nah, lagi-lagi ini merupakan akal-akalan untuk menurunkan tekanan darah di dalam pembuluh darah. Dikasih obat banyak, ya sudah pasti turun. Ini karena apa? Karena diakali. Begitupun kolesterol. Tinggal dikasih obat lagi dari golongan statin. Mulai dari simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan lain-lain. Kemudian misalnya TG, trigliserid, dikasih fenofibrat atau gemfibrozil. Kemudian asam urat naik, biasanya dikasih allopurinol. Asam lambung naik, pada awalnya dikasih antasida. Jika tidak mempan, baru dikasih golongan PPI seperti meprazol, lansoprazol, dan lain-lain, bahkan yang lebih tinggi. Nah, semua obat yang saya sebutkan tadi itu memang terbukti dapat menurunkan atau mengurangi gejala dengan baik. Tapi, lagi-lagi hanya sementara. Bagi saya, ini hanya sebuah mekanisme untuk mengakali tubuh. Yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah tubuh Anda benar-benar sembuh? Jawabannya, tidak. Karena gejalanya saja yang hilang, tetapi akar masalahnya tetap tinggal. Sumber dan penyebab penyakit sama sekali tidak atau belum teratasi. Dan saat Anda berhenti minum obat, semuanya kembali. Bahkan bisa lebih buruk. Nah, mengapa demikian? Ingat, setiap obat memiliki efek samping dan zat toksik. Ingat pelajaran farmakokimia dan farmakokinetik mengenai efek terapi dan efek toksik pada setiap obat. Nah, efek ini akan mempengaruhi ginjal maupun liver, dan jika diminum setiap hari, tentu akan menumpuk atau terakumulasi di dalam tubuh. Ini menyebabkan stres oksidatif. Nah, mengenai stres oksidatif akan saya bahas di video-video selanjutnya. Nah, akhirnya inilah
yang saya anggap sebuah kegagalan besar pengobatan konvensional yang hanya melihat penyakit dari sisi gejalanya saja. Dan inilah mengapa terapi holistik berbasis medis adalah sebuah keharusan untuk mencegah kerusakan agar organ sistem tubuh Anda bisa pulih atau diperbaiki sebelum terlambat. Bagian 2, saya akan menjelaskan apa itu terapi holistik berbasis medis. Nah, terapi holistik berbasis medis adalah sebuah pendekatan penyembuhan yang menyeluruh, yang melihat tubuh, pikiran, dan jiwa adalah sebagai satu kesatuan atau satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Kami juga mencari tahu mengapa Anda sakit, apa yang memicu penyakit ini, bukan hanya hasil tes laboratorium, tetapi juga seperti beban pikiran termasuk luka batin. Nah, karena itu kami perlu tahu bagaimana hasil cek medis yang telah Anda jalankan, kemudian ceritakan semua keluhan, termasuk luka, stres, atau trauma yang pernah Anda alami. Ceritakan juga pola hidup yang selama ini Anda jalani. Sudah berapa lama Anda mengalaminya atau menderita penyakit, dan obat apa saja yang sering Anda minum. Ini adalah bahan-bahan yang kami perlukan untuk membuat sebuah analisa dan menentukan metode holistik yang paling tepat untuk Anda jalani. Ini benar-benar personal. Dan inilah contohnya. Nah, kami memberikan ini, resume medis dan terapi holistik kepada pasien secara personal. Ini ada sekitar 7-8 halaman. Dan ini sifatnya personal, sesuai dengan kondisi pasien, bukan template, bukan teori. Ini berdasarkan hasil analisa dari beberapa spesialis. Sekarang bagian ketiga. Apa bahayanya jika terapi tidak dilakukan secara holistik? Dengarkan baik-baik. Tanpa pendekatan holistik, tubuh Anda hanya diperbaiki di permukaan saja. Tetapi di dalam, peradangan tetap ada. Progresivitas penyakit tetap berjalan. Racun tetap menumpuk. Stres terus menggerogoti pikiran dan jiwa Anda. Dan hormon tetap tidak seimbang. Akibatnya apa? Proses kerusakan atau pembusukan organ-organ vital di dalam tubuh Anda terus berjalan. Nah, itulah mengapa banyak pasien akhirnya mengalami komplikasi seperti gagal ginjal, stroke, jantung koroner, bahkan amputasi, dan juga mengalami kebutaan. Padahal semua itu bisa dicegah kalau saja sejak awal disembuhkan secara menyeluruh atau secara holistik. Kemudian bagian keempat. Apa saja komponen terapi holistik berbasis medis? Lalu, apa saja yang dilakukan dalam terapi holistik berbasis medis? Nah, pertama adalah pemeriksaan medis menyeluruh. Kami tidak mengabaikan medis, kami tidak mengabaikan hasil laboratorium, karena ini penting. Kami tidak bisa menebak-nebak, kami mengukur semua berdasarkan data, fakta yang telah Anda kirimkan atau sampaikan kepada kami. Kemudian kedua, kami memberikan saran perbaikan nutrisi, metabolisme, dan pemberian herbal klinis. Ini tujuannya adalah agar terjadi keseimbangan hormon dan sel-sel Anda bisa regenerasi. Kemudian ketiga, pembersihan tubuh dari racun dan limbah metabolik. Karena tanpa detoks, tubuh Anda penuh dengan kotoran, racun dan oksidan yang menggerogoti dan mengacaukan sistem metabolisme dari dalam. Keempat adalah penyembuhan emosi, stres, dan trauma batin. Ini bagian penting yang sering terlupakan.
padahal sangat menentukan. Kelima adalah terapi saraf, napas, tidur, dan aktivitas harian, agar sistem tubuh Anda kembali bekerja dalam ritme yang alami, tenang, dan harmonis. Dan terakhir keenam, kami membangun kembali semangat, harapan, dan makna hidup Anda, karena tidak ada kesembuhan tanpa ketenangan batin. Nah, semuanya kami kumpulkan dalam sebuah resume medis dan terapi holistik. Kami juga memberikan audio terapi holistik untuk pasien-pasien tertentu yang membutuhkan audioterapi. Dan kami juga mendampingi pasien, memberikan konsultasi seperti halnya konsultan personal. Nah, kemudian bagian kelima. Mengapa Anda tidak boleh menunda? Anda mungkin sudah lelah berobat dan lelah berharap. Tapi semakin lama Anda menunda, semakin dalam penyakit Anda berakar. Terapi holistik adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan, bukan hanya soal umur panjang, tetapi kualitas hidup. Satu hal penting yang perlu Anda ketahui, tubuh Anda belum menyerah. Sel-sel Anda masih ingin pulih. Dan Tuhan belum selesai dengan Anda. Yang dibutuhkan sekarang adalah cara yang tepat untuk menyembuhkan. Dan kesediaan Anda untuk melihat penyakit ini secara utuh. Jangan menunggu sampai komplikasi datang. Jangan tunggu sampai organ Anda rusak dan membusuk. Dan jangan pernah menganggap diri Anda terlalu tua untuk sembuh. Terapi holistik bukan pengobatan alternatif, tapi adalah pengobatan yang menyeluruh, berbasis medis dan sains. Ini adalah kebutuhan dan keharusan untuk Anda yang benar-benar ingin sembuh. Untuk Anda yang ingin kembali hidup, bukan sekedar bertahan. Dan satu hal penting yang perlu Anda ketahui, terapi holistik berbasis medis seperti ini di luar negeri bukanlah hal yang murah. Di Amerika, Eropa, China, Jepang, terapi menyeluruh seperti ini melibatkan ahli gizi, herbal medis, psikiater, ahli detok, hingga pelatih nafas. Bisa menelan puluhan juta rupiah lebih. Dan itu adalah harga yang pantas. Karena metode ini tidak instan. Ini terapi yang kompleks, yang menyentuh akar terdalam dari tubuh dan jiwa Anda. Dan yang terpenting, ini terapi personal. Sesuai dengan kondisi Anda, bukan template massal atau obat yang dibuat untuk sejuta umat. Nah, tapi hari ini ada kabar baik. Di Tombo Jiwa Holistik, kami membuka kesempatan langka bagi Anda yang sungguh-sungguh ingin sembuh tanpa kami meminta bayaran. Kami hanya meminta satu hal, yaitu kesungguhan Anda. Keinginan Anda untuk berubah. Komitmen Anda untuk sembuh, bukan setengah-setengah, tapi total. Kesempatan ini terbatas. Hanya untuk 1.000 pasien saja. Jadi, selama kesempatan masih dibuka, jangan sia-siakan. Hubungi kami. Konsultasikan kondisi Anda. Kami siap mendampingi Anda secara personal. Karena kami percaya, kesembuhan itu bukan soal uang, tapi soal niat dan tindakan. Saat Anda serius ingin sembuh, kami akan serius membantu menyembuhkan Anda. Tombo Jiwa Holistik berkomitmen akan mendampingi dan menjadi konsultan pribadi bagi diri Anda. Terima kasih.